Selamat datang semuanya di kelas fungsi poba kompleks. Chapter 2 ini kita akan membahas tentang pengenalan tentang bilangan kompleks ya. Jadi himpunan bilangan kompleks itu bentuknya dilambangkan dengan C seperti ini, C besar ini. Kemudian didefinisikan sebagai Z sama dengan A ditambah B imajiner PI, di mana A, B itu anggota di bilangan real, dan I kuadrat itu nanti akan sama dengan negatif 1 atau I sama dengan akar dari negatif 1. Bentuk umum dari bilangan kompleks adalah A ditambah imajiner B. I namanya dinamakan imajiner ya. Bagian A ini, bagian A-nya kita sebut dengan bilangan real, bagian realnya atau real Z. Kemudian bagian B-nya kita sebut dengan imajiner Z. Jika kita perhatikan, jika A-nya 0 atau bagian realnya ini 0, maka dia akan menjadi bilangan kompleks imajiner murni. Sementara jika bagian imajinernya yang bernilai 0, maka dia akan berubah menjadi bilangan real karena tinggal tersisa bagian bilangan realnya saja. Nah, di bilangan kompleks juga berlaku beberapa operasi-operasi seperti biasanya. Di antaranya pertama adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan itu kita misalkan ada dua bilangan kompleks yaitu Z1 dan Z2. Yang Z1 sama dengan A1 ditambah imajiner B1 dan Z2 sama dengan A2 ditambah imajiner B2. Maka kita misalkan ada Z3, di mana Z3 itu adalah penjumlahan dari Z1 dan Z2 sehingga menghasilkan A1 ditambah A2. Perhatikan ya, jadi bagian realnya ditambah dengan bagian realnya ditambah imajiner B1 ditambah B2. Bagian imajinernya dijumlahkan dengan bagian imajiner juga gitu. Ini buktinya. Jadi kita karena ini penjumlahan biasa ya, kita tuliskan, kita jabarkan secara utuh dulu sebelumnya, kemudian kita kelompokkan berdasarkan jenis bilangannya, bilangan real dengan bilangan real di depan, kemudian imajiner di belakang karena ini mengikuti sifat asosiatif ya, sehingga jadi seperti ini. Sehingga A1 ditambah A2 ditambah imajiner B1 ditambah imajiner B2, kemudian selengkapnya menjadi seperti ini. A1 ditambah A2 ditambah imajiner yang dikeluarkan B1 ditambah B2. Kalau dikalikan ini nanti akan kembali seperti ini juga. Tuh. Contoh misalkan bahwa punya dua bilangan imajiner dijumlahkan 3 ditambah 12 imajiner ditambah 4 ditambah 2 imajiner, maka 3 kita tambahkan dengan 4. Hapus dulu contohnya ya biar kelihatan. Maka gimana? 3 ditambahkan dengan 4 ditambah imajiner tambah imajiner 12 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7 ditambah 14 imajiner. Pak, imajinernya boleh taruh di depan di belakang? Boleh ditaruh di depan. Atau misalkan imajiner 14 boleh, bebas aja ya, asal jangan di depan sini, jangan di 7-nya gitu ya. Di 7 ditambah imajiner 14 atau 14 imajiner. Nah, silahkan dicoba yang ini ya. Bagaimana nih hitungnya? Ini harusnya seperti apa nih hitungnya ya kan? Oke.
Berlaku juga hal yang sama di pengurangan. Jadi misalkan masih pakai misalkan Z1 dan Z2 ya, maka akan muncul Z4, di mana Z4 itu adalah Z1 dikurang Z2, itu akan sama dengan A1 dikurang A2 ditambah imajiner B1 dikurang B2. Pembuktiannya seperti apa? Seperti tadi, kita jabarkan lagi. A1 ditambah imajiner B1 kurang A2 ditambah imajiner B2, gitu kan? Maka kalau kita jabarkan semua akan menjadi apa? A1 ditambah imajiner B1 dikurang A2 dikurang juga imajiner B2. Sama seperti tadi, yang A kita kelompokkan dengan yang A, kemudian yang imajiner B kita kelompokkan dengan imajiner B, akan muncul jadinya apa? A1 dikurang A2 ditambah imajiner B1 dikurang imajiner B2. Nah, tinggal dikurung saja. A1 dikurang A2 ditambah imajinernya keluarkan. Karena B1 nya masih positif, maka ditambah imajiner B1. Sementara karena imajiner B2 nya negatif, maka positif dikali negatif jadi negatif, nanti biar jadi negatif sehingga imajiner negatif B2, seperti itu. Contoh lagi ini Bapak hapus dulu ya. Nah, contoh misalnya 4 ditambah 12 imajiner ditambah 3 plus 2 imajiner ya, maka berapa? 4 dikurang 3 ditambah imajiner 12 dikurang 2, itu ya, sama dengan 4 dikurang 3 1 ditambah imajiner 12 dikurang 2 sama dengan 10. Seperti itu contohnya ya, jadi tidak terlalu nanti yang kalau nah ini kalau begini bagaimana, bisa nggak nih kira-kira mengurangkannya ya? Misalkan lagi Bapak punya 1/2 ditambah 2/3 imajiner ditambah 1 ditambah 1/3 imajiner. Ini berapa? Ya, ada yang bisa coba enggak? Maka ini harusnya akan menjadi apa? 1/2. Ini kita kembali ke penjumlahan dulu ya. Maka akan menjadi 1/2 ditambah 1, ya kan? 1/2 atau setengah ditambah 1 yang real sama realnya, kemudian akan ditambahkan dengan 2/3 imajiner dulu, keluarkan imajinernya, imajiner 2/3 ditambah 1/3, itu akan dapat hasil 1/2 ditambah 1. Nah ini gampang ya, tinggal diubah saja satunya. Kalau mau pakai pecahan, oke, monggo. Yang gampang berarti satunya diubah jadi dengan per 2 misalkan, atau penyebutnya 2, maka 2/2 kan jadinya, berarti 1/2 ditambah 2/2 di sini kan, ya kan? Ini langsung diubah jadi sini 1/2 ditambah 2/2.
3/2 tambah, tadi ini imajiner udah jelas, 2/3 ditambah 1/3 jadi 1 ya, 1, 3/3 ya, ini jadi 1, karena 1 ya udah kita tulis I aja, sama gitu ya. Nah silahkan kalian coba ini di rumah gimana ya. Oke, nah tadi pengurangan, misalkan bapak tambahin lagi pengurangan, ini pengurangan misalkan ada ya, pecahan juga nggak apa-apa, 2/3 misalkan ditambah imajiner 2/5 misalkan, dikurang, ini pengurangan ya, dikurang misalkan negatif 1/3 ditambah imajiner tambah imajiner misalkan 1/6 maka ini akan menjadi berapa? Ini akan menjadi 2/3 dikurang 1/3 ditambah imajiner 2/5 dikurang, perhatikan ya kalau jadi pengurangannya itu di dalam bilangannya, jadi bentuk bilangan kompleksnya tetap A ditambah imajiner B itu, yang berubah hanya pengurangannya nanti di dalam A dan di dalam B nya itu 1/6. Nah ini jadi berapa? 2/3 dikurang 1/3 itu 1/3 ya. Nah, langsung aja jadi 1/3, sementara tambah imajiner, nah 2/5 dikurang 1/6. Nah ini kalau mau gampang ya berarti kalian harus apa ya, kalau mau repot berarti samakan penyebutnya berapa jadinya, yang sama penyebutnya kira-kira mendekati, berarti 30 ya kan, imajiner. Nah kemudian 6 dikali 2 itu 12, 6 dikali 2 itu 12, kemudian 5 dikurang 1 5, 12 dikurang 5 gitu ya. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan di bilangan kompleks. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri nanti seperti apa. Ini karena masih awal, Bapak tidak akan memberikan contoh yang banyak. Penting pemahamannya bisa yang penting penjelasannya bisa dimengerti ya. Oke. Lalu ada perkalian juga. Nah, di perkalian bilangan kompleks itu
Oke, perkalian bilangan kompleks itu sama. Jadi misalkan kita punya Z1 ini, kemudian ada Z2 ini, ya, A1 ditambah imajiner B1, kemudian Z2 A2 ditambah imajiner B2, maka Z1 dikalikan Z2 itu akan menjadi A1 dikali A2 dikurang B1 dikali B2 ditambah imajiner A1 B2 ditambah A2 B1. Nah, ini buktinya apa, Pak? Buktinya bisa kita kalikan ya. Jadi kalau kita kalikan seperti ini, kalian jabarkan aja, misalkan A1 dikalikan dengan A2 jadi A1 A2 ya kan. Kemudian A1 dikalikan dengan imajiner B2 jadinya apa? Imajiner B2 jadinya A1 imajiner B2 ya kan. Kemudian B1 imajiner B1 dikali A2 jadinya imajiner B1 A2. Kemudian imajiner B1 dikali imajiner B2 jadinya apa? Imajiner B1 kali imajiner B2. A1 A2 tetap ya, tidak berubah ya. Nah, kemudian ini karena ada sama-sama ada I-nya di sini, maka I-nya Bapak penjumlahan ini perhatikan karena sama-sama ada I-nya, maka I-nya kita keluarkan. I-nya keluar jadi tinggal A1 B2. Jadi A1 B2. Kemudian di sini B1 A2 ditambah A2, ini tandanya tidak berubah ya. Ini kalau kita masukkan lagi seperti sama dengan yang di atas ya. Ditambah negatif B1 dikali B2. Loh Pak, ini kok tiba-tiba muncul ada negatif 1? Tadi kan kita kasih tahu ya. Tadi kan dikasih tahu imajiner itu sama dengan akar dari negatif 1. Nah, karena ini kan ada imajiner dikali imajiner, maka tadi ya kan imajiner kali imajiner atau imajiner kuadrat itu pasti berarti tinggal hilang akarnya jadi negatif 1. Nah, muncullah negatif 1 di sini. Itu ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, itu penjelasannya. Sehingga ini kan jadi negatif 1 berarti negatif ya, min ya. Ini kita kelompokkan ini biar dengan yang ada imajinernya sendiri, kemudian yang tanpa imajiner atau realnya sendiri. Jadi A1 dikali A2 dikurang B1 dikali B2 ini, kemudian ditambah imajiner A1 B2 ditambah B1 2 ini. Oke ya, itu asal mulanya kenapa kemudian menghasilkan ini ya. Contoh nih, bagus deh. Nah, kita bisa hitung sama-sama. Contoh 2 ditambah imajiner ditambah 3 ditambah 2 imajiner. Nah, ini kalau cuma imajiner seperti ini berarti ini 1 ya. Oke ya. Perhatikan A1 A2 berarti 2 dikali 3 dikurang B1 B2 nya apa berarti 1 dikali 2 ya kan, ini 1 di sini 1 ada, di sini 2 B nya. Oke, ditambah imajiner dari apa? A1 dikali B2 berarti A1 2 dikali B2 2 juga 2 dikali 2 ditambah B1 dikali A2. B1 nya mana? B1 nya ini 1 dikali A2 nya 3
3 berarti ditambah 1 kali 3 gitu. Oke, ini tinggal dijumlahkan saja, dihitung saja perkaliannya berapa. 2 kali 3 6 dikurang 2 ya, ditambah imajiner 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Nah, prinsipnya seperti itu. Kemudian 6 kurang 2 berarti 4 ditambah imajiner 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 3 7. 1 kali 3 4 ditambah 3 7 ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi tinggal dihitung saja nanti ya. Oke. Nah, ini misalkan kalau seperti ini gimana? Ayo dicoba nanti di rumah masing-masing ya. Itu mungkin penjelasan dari Bapak terkait dengan chapter 2 fungsi bunga kompleks. Jadi nanti mungkin kita akan terus membahas dasar-dasar dari bilangan kompleksnya sendiri dulu ya, mengatakan bilangan kompleks. Di slide yang Bapak berikan di chapter 2 itu ada pembagian, kemudian juga ada sifat komutatifnya. Nanti silahkan dibaca, silahkan dipahami ya. Ini juga nanti penjelasan dari video ini juga akan Bapak bagikan juga di Google Classroom. Sekian untuk kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk memberikan komentar pada video pembelajaran ini. Terima kasih.